Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, pagi ini kita bersama-sama kembali berkumpul untuk talabul ilm, untuk ilmu, khususnya yang terkait dengan hukum-hukum fikih yang ada dalam sholat maupun hal-hal yang berkaitan dengannya. Yang pertama kita masuk kepada hukum tentang aurat. Ya, jadi sebelum kita masuk ke sholat, kita perlu ketahui dulu aurat wanita dalam sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Sebutkan dalam kitab Safinatun Najah bahwasanya al-auratu arba'un. Aurat itu terbagi menjadi 4. Auratul rajuli mutlaqan wal amati fi sholati ma baina surrati war rukbati. Wa auratul hurrati fi sholati jami'u badaniha ma siwal wajhi wal kaffaini. Wa auratul hurrati wal amati 'indal ajanibi jami'ul badani wa 'inda maharimiha wan nisa'i ma baina surrati war rukbah. Yang pertama aurat laki-laki. Nah, aurat laki-laki yang merdeka ataupun budak. Aurat laki-laki yang merdeka ataupun budak dan aurat perempuan budak dalam sholat yaitu antara pusar dan lutut. Itu yang pertama. Jadi saya jelaskan dulu ya, sebelum kita lanjut yang kedua. Dalam sholat aurat seorang laki-laki itu batas minimalnya pusat dan lutut. Ya, antara pusar dan lutut. Itu untuk laki-laki dalam sholat. Ya. Begitu juga di luar sholat. Ya. Nah, di zaman Nabi dulu kan ada namanya budak. Ya, budak. Nah, kalau budak perempuan ya, di zaman Nabi itu auratnya minimal sama dengan laki-laki antara pusar dan lutut. Jadi namanya budak itu kan tidak berkecukupan di zaman dahulu ya, tidak punya mungkin kainnya pun yang hanya disediakan oleh tuannya saja. Jadi kalau dia cuma punya kain yang bisa menutupi antara pusar dan lutut saja, itu sudah sah sholatnya bagi budak perempuan di zaman Nabi. Sementara di zaman sekarang ini tidak ada lagi yang namanya perbudakan, sudah dihapuskan, maka hukum tersebut tidak lagi berlaku. Jadi kalau pembantu apakah dia nggak budak? Tidak bisa dia nggak budak. Kenapa? Karena mereka statusnya sudah merdeka. Mereka bisa memilih kehidupan mereka sendiri. Meskipun mereka pembantu, mereka berhak berhenti dari pekerjaan itu kalau dia mau berhenti. Dia tidak terikat perjanjian dengan tuannya. Jadi itu yang pertama. Khusus bagi laki-laki di dalam sholat auratnya itu minimal antara pusar dan lutut. Jadi misalnya kalau laki-laki itu cuma punya kain yang bisa menutupi pusar dan lutut, kemudian antara pusar dan lutut, kemudian dia sholat, maka sholatnya tetap sah. Ya, celana pendek yang penting menutupi sampai lutut boleh. Misalnya nih, habis jalan dengan keluarga, pakai celana pendek yang memang sebatas lutut. Ya. Maka ketika dia tidak ada kain sarung, maka boleh, tetap sah sholatnya. Yang penting tidak di atas lutut. Kalau pas di lutut, misalnya pertengahan lutut, ya,
tetap sah. Yang tak boleh itu kalau sudah melewati lutut. Pasti kita tahu kan mana batasnya lutut, tahu pastinya. Kita sudah bisa paham ya. Tapi untuk dalam sholat itu harus hati-hati, usahakan paling minimal di bawah lutut. Kenapa? Karena kalau pas di lutut ya, misalnya ini lutut kita ya, pas di lutut ketika dia sujud nantinya kan kain terangkat. Kapan terangkat dan kelihatan yang di atas lutut maka tidak sah. Begitu juga ya, ini kan bakal jadi ibu semua nanti insyaallah ya, punya anak laki-laki ya, kemudian pergi sholat ke masjid dia pakai baju kaos, itu sering nampak di belakangnya sini. Nah, kalau yang nampak itu di bawah pusar maka sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena auratnya kelihatan. Jadi usahakan kalau mau sholat semua itu tertutup. Nah, kalau misalnya dia baju kaos yang sebatas pinggang, maka usahakan dalamnya ada baju dalam. Agar apa? Agar ketika sujud, ruku dia tidak kelihatan auratnya itu. Mungkin kalau dia berdiri masih tertutup, tapi tatkala dia sudah ruku, sujud, nah semakin terangkat. Ini nampak nih yang di belakang. Kapan itu yang nampak itu di bawah dari pusar, maka tidak sah sholat. Kenapa? Auratnya sudah. Ini kadang bagi laki-laki sering terjadi, sering sekali terjadi. Nah, kemudian yang kedua, wa auratul hurrati fi sholati jami'u badaniha. Aurat perempuan merdeka ketika sholat yaitu seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan. Saya jelaskan. Tadi kan kita sudah bahas aurat perempuan budak dalam sholat itu minimal antara pusar dan lutut ya. Sementara perempuan merdeka ya, karena sekarang tidak ada budak, berarti ini berlaku ke semua perempuan muslim yang ada di dunia ya. Auratnya itu adalah seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan di dalam sholat. Nah, makanya kalau kita sholat nampak ini lehernya, tidak sah. Berarti nggak boleh. Nah, kira-kira ini masuk muka apa enggak nih? Sini. Makanya nenek-nenek kita dulu itu ya, nenek saya juga termasuk nenek saya itu, kalau sholat dia tutup sampai sini, mukanya sampai sini, dimajuin sampai sini. Kenapa? Karena yang masuk anggota muka saja. Jadi sampai sini yang mana? Iya, jangan sampai kelihatan lehernya. Ya. Kenapa? Karena itu sudah melewati batas muka. Jadi dalam sholat, khusus dalam sholat, ingat ini, khusus dalam sholat, aurat wanita yang boleh nampak itu hanya wajah ya, dan telapak tangan. Sekarang saya tanya, di Indonesia, misalnya di Indonesia, ya, bagian sini itu termasuk wajah apa enggak? Hah? Di Indonesia adat kita, di sini bagian yang sekarang nampak nih, ya, itu termasuk wajah apa enggak? Wajah ya. Nah, jadi kalau kita mau gampang ya, biasanya yang batas make up bagi wanita berjilbab ya. Kalau bagi wanita yang tidak berjilbab kan sampai leher pun pasti kena make up juga. Bagi wanita berjilbab batas make upnya sampai mana? Disitulah batas wajah. Ya. Umumnya seperti itu. Jadi kalau nenek kita dulu kan terlalu hati-hati sampai di dagu sini. Tapi kan kalau di sini masih dianggap bisa termasuk bagian dari wajah. Tapi kalau sudah turun ke sini ya, turun itu sudah tidak termasuk wajah lagi. Terus kalau yang di sini ada mukena yang ini kelihatan, ada yang menutup jidatnya. Tidak sah. Kenapa? Karena ini harus kena nanti ketika sholat. Oh, berarti ini kalau yang ke sini nggak boleh ya? Iya, agak naik sedikit seperti ini. Ketutup juga nggak
nggak boleh ketutup. Terbuka nanti nampak rambut. Nah, jadi hati-hati ya. Jadi makanya laki-laki itu ya kalau berwudu, bagi mereka yang punya jenggot, maka jenggotnya itu harus kenapa? Karena ini masih masuk bagian wajah. Nah, jadi tidak perlu seperti orang tua kita dulu sampai sini betul ya, pakai mukenanya, tapi bisa sampai sini. Nah, seperti saya pakai masker ini. Masih bisa. Masih ditolerir. Kenapa? Karena ketika kita wudu bagi laki-laki ini masih termasuk anggota yang harus kena air wudu itu. Kenapa? Karena masih masuk wajah. Kan sekarang ada mukena yang cuma sampai di ya. Di wajah kan atasnya pakai jilbab. Jadi jilbabnya tuh harus tutup ini. Jilbabnya tidak perlu sampai ditutup begini. Kenapa? Karena kita tadi sudah sampaikan bahwasanya batas wajah itu sampai di sini, boleh di bawah dagu masih boleh. Ya. Dan itu boleh kita pakai mukena, kemudian di atasnya jilbab boleh, tidak masalah. Cukup kursinya nih. Ya, itu boleh juga kalau. Jadi itu yang kedua, bahwasanya aurat perempuan dalam sholat yaitu seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan. Nah, jadi tak boleh nampak yang ini, pergelangan tangan ini ketika sholat. Ya. Kadang nampak kan gini ya, makanya tidak boleh sampai nampak ya. Kalau mukenanya membentuk lengan kayak gini kan ada mukenanya. Iya. Yang kan ini yang begini tuh, nanti dia kayak gini dia nampak. Yang penting ini tidak sampai nampak. Kalau nampak ini dalam mazhab Syafi'i maka batal sholat. Kenapa? Itu termasuk bagian dari aurat. Ya. Mukena kan panjang, ya. Kalau mukena pada umumnya kan sampai di sini ya. Nah, kita kan sholat begini nggak mungkin nampak, ya kan? Nggak mungkin nampak. Makanya ketika sholat itu perempuan bukan sampai sini, tapi sampai begini cukup. Nah, begini aja cukup. Sebatas bahu boleh. Dan kalau itulah untungnya kalau mukena yang panjang kan tidak sampai nampak auratnya. Kalau nggak sengaja kaki misalnya ya kadang mereka suka muncul itu gimana? Ya, sesuatu yang tidak disengaja tidak kena hukum. Ya, tidak kena hukum kalau tidak sengaja. Kalau tahu, wah ini nampak kaki saya misalnya, kaki saya nampak dalam sholat maka tidak sah. Kalau nampak, misalnya terasa nampak, segera ditutup. Jangan dibiarkan dia terbuka. Yang salah itu kalau kita biarkan dia terbuka. Sama halnya laki-laki tadi, kalau misalnya dia merasa, kok baju saya ini naik nih pas sholat, segera ditutup. Usahakan ditutup cepat. Jadi sampai kaki pun dalam sholat tak boleh. Yang boleh nampak dalam sholat itu bagi wanita hanya wajah, ya, wajah dan telapak tangan saja. Ketiga, aurat perempuan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, yaitu seluruh badan. Seluruh badan. Nanti kita jelaskan. Jadi kalau belajar fikih jangan. Ya. Aurat perempuan merdeka, perempuan aja secara umum, terhadap laki-laki yang bukan mahram yaitu seluruh badan, jami'u badaniha, ya. Jadi dalam mazhab Syafi'i, ya, Imam Syafi'i ini bukan ulama Syafi'i yang lain, ya, karena terkadang beda antara pendapat Imam Syafi'i dengan pendapat ulama yang bermazhab Syafi'i. Ada perbedaan. Jadi pendapat Imam Syafi'i sendiri, ya, mengatakan bahwasanya aurat perempuan itu jami'u badaniha, seluruh anggota tubuhnya itu aurat.
sekarang mazhabnya mazhab apa ini semua? Nah, mazhab modern. Jadi itu menurut mazhab Imam Syafi'i. Akan tapi khusus yang aurat di hadapan laki-laki ini ya, itu berbeda pendapat ulama. Jadi ada yang mengatakan jami'u badaniha, semua anggota tubuhnya ya, termasuk mata sendiri. Jadi dalam mazhab Syafi'i itu ya, kalau kita betul-betul penganut mazhab Syafi'i yang kental, itu sampai mata pun tidak boleh nampak. Sampai mata pun tidak boleh nampak. Jadi yang boleh nampak itu cuma sedikit saja, sebatas untuk penglihatan aja. Ya. Sedikit saja lubang cadarnya itu untuk bisa melihat apa yang ada di hadapan kita. Akan tetapi karena budaya kita ya, budaya kita di Indonesia ini ya, maka para ulama membolehkan ya, dan memang dari 4 mazhab itu ada juga yang membolehkan bahwasanya kelihatan muka dan wajah itu adalah batas minimal orang perempuan di hadapan laki-laki yang bukan muhrim. Wajah dan telapak tangan. Jadi ini pendapat Imam Syafi'i. Jadi maksudnya sekarang kita Ya? dulu, tapi sekarang kita yang nomor 2 tadi kan semuanya. Pendapat ulama dulu juga berbeda. Jadi khusus Imam Syafi'i itu tadi jami'u badaniyah, semua anggota tubuhnya. Tapi kalau tidak salah Imam Ahmad itu membolehkan wajah dan telapak tangan kelihatan. Wajah dan telapak tangannya tidak termasuk aurat di hadapan laki-laki yang bukan muhrimnya. Nah, di sini dijelaskan ya, menurut Imam Ar-Rafi'i ya, ini mazhab Maliki. Wa qala Ar-Rafi'i yajuzu an-nadharu minal ajnabiyyah liwajhiha wa kaffaiha. Imam Rafi'i berkata boleh melihat wajah dan telapak tangan wanita lain dengan tanpa disertai gejolak syahwat. Yang demikian juga merupakan mazhab Imam Malik. Pendapat ini didukung juga oleh Imam Hanafi ya. Imam Hanafi dikatakan dalam kitab Maraqi al-Falah bahwasanya seluruh bagian tubuh wanita merdeka termasuk aurat kecuali wajahnya dan kedua telapak tangan bagian dalam dan bagian luarnya. Ini adalah pendapat yang paling sahih yang menjadi pilihan mazhab kami. Ini menurut Imam Hanafi. Jadi jangan juga terlalu ekstrim kan Ustaz, yang boleh kelihatan telapak tangan. Yang sini berarti nggak boleh kelihatan, boleh kelihatan. Jadi kita pakai mazhabnya Imam Hanafi bahwasanya aurat perempuan itu ya di hadapan laki-laki yang bukan muhrimnya adalah seluruh bagian dari wajahnya dan kedua telapak tangannya. Sekarang pertanyaannya, kaki termasuk aurat atau bukan? Nah, termasuk aurat meskipun di hadapan laki-laki yang bukan. Jadi usahakan kalau ibu-ibu semua kumpul, mbak-mbak semua kumpul dengan yang bukan mahramnya, usahakan gunakan kain yang panjang atau pakai kaos kaki. Ya. Nah, jangan menyesal belajar fikih ya. Yang terakhir, yang keempat, terkait aurat perempuan, yaitu aurat perempuan terhadap laki-laki muhrimnya. Aurat perempuan di hadapan laki-laki muhrimnya dan di hadapan perempuan lainnya antara pusar dan lutut. Antara pusar dan lutut. Jadi di hadapan muhrimnya ya, dia boleh paling minimal itu auratnya di atas antara pusar dan lutut. Misalnya di hadapan anak,
di hadapan anak. Maka aurat kita perempuan itu hanya sebatas pusar dan lutut yang harus ditutupi di situ. Selebihnya nampak sama anak nggak masalah. Misalnya mandi sama anak, misalnya masih kecil anaknya ya, maka itu tidak apa-apa. Begitu juga di hadapan saudara laki-laki, misalnya tak sengaja kelihatan habis mandi atau apa, tak sengaja kelihatan rambutnya atau aurat yang lainnya selain antara pusar dan sampai lutut, maka tidak apa-apa hukumnya di hadapan laki-laki yang muhrimnya. Paham ya? Jadi siapa saja muhrimnya sudah tahu. Ayah, ya, saudara kandung laki-laki, ya, anak ponakan, anak laki-laki, ponakan itu muhrim, tak boleh dinikahi. Nah, ponakan tak boleh dinikahi, ya, ponakan tak boleh dinikahi, paman tak boleh dinikahi, mertua tak boleh dinikahi, itu muhrim juga. Jadi misalnya kalau pergi ke rumah mertuanya buka jilbab, tak apa-apa. Kenapa? Karena itu termasuk muhrimnya. Dan saya sudah sampaikan kemarin, tidak ada yang namanya mantan mertua. Setelah cerai misalnya cerai dengan suaminya, tiba-tiba menikah dengan mantan mertuanya, itu tidak boleh, haram hukumnya ya. Tapi dengan syarat sudah melakukan hubungan suami istri. Kalau dia menikah tapi belum melakukan hubungan suami istri, kemudian cerai, dia mau menikah dengan mertuanya, misal ada contoh kasus seperti itu, maka hukumnya boleh. Tapi kalau dia sudah melakukan hubungan suami istri, kemudian cerai dari pasangannya, dia menikah dengan mertuanya, itu hukumnya haram. Ya. Apalagi saudara sesusuan laki-laki tidak boleh dinikahi. Sama. Jadi ini tadi yang keempat, aurat perempuan di hadapan laki-laki yang muhrimnya, yaitu antara pusar dan lutut. Selebihnya itu tidak termasuk ke dalam aurat. Boleh terlihat. Jadi kalau dengan teman perempuan, dengan teman perempuan juga boleh terlihat. Perempuan sama perempuan, ya. Batas auratnya itu antara pusar dan lutut. Non-Islam maupun Islam sama. Ya, ini terkait dengan aurat. Kita masuk pembahasan tentang sholat. Hukum-hukum sholat. Masih ada pertanyaan? Tidak ada ya. Ini masuk tentang hukum azan dan iqamat bagi wanita. Hukum azan dan iqamat bagi wanita. Yang pertama, tidak boleh seorang wanita mengumandangkan azan dalam sholat berjamaah yang ada laki-lakinya. Oke, itu yang pertama. Jadi kalau ada jamaah laki-laki mau sedikit mau banyak, maka tidak boleh perempuan yang azan. Ya, tidak boleh perempuan. Kenapa? Karena takut menimbulkan fitnah dan bahkan ada ulama berpendapat bahwasanya suara perempuan itu termasuk aurat. Itu yang lebih fikih, yang agak ekstrem sedikit, suara perempuan pun termasuk aurat. Yang kedua, tidak wajib bagi seorang wanita mengumandangkan azan dan iqamah dalam sholat berjamaah yang hanya terdiri dari jamaah wanita saja.
Jadi kalau jamaahnya cuma wanita saja, ya, cuma wanita saja jamaahnya, maka tidak diwajibkan. Tapi kalaupun dia mau mengumandangkan azan, maka itu lebih baik. Nah, itu lebih baik. Jadi tidak diwajibkan azan, tidak dilarang juga untuk tidak azan. Tapi kalau dia azan di komunitasnya itu jamaahnya wanita semua, tidak ada laki-laki satupun, ya, maka itu diutamakan untuk azan. Tapi hukumnya tidak sampai kepada hukum wajib. Kenapa? Karena Sayyidah Aisyah sendiri, ya, pernah beliau yang azan, kemudian beliau yang qomat, beliau juga yang imam. Beliau juga yang. Kalau misalnya Ustaz datang ke masjid, sholat berjamaah udah lewat nih, terus ada beberapa teman nih yang mau sholat, mau berjamaah dengan perempuan, ada satu itu imam. Nah itu kita boleh qomat. Tempatnya umum nggak? Tempatnya di masjid. Nah, di masjid. Masjid kan tempat umum. Ya, kita tidak bisa menghalangi laki-laki masuk ke masjid itu kan? Nah, maka sebaiknya tidak usah mengumandangkan azan. Kalau mau sholat berjamaah dipimpin oleh wanita boleh. Tapi untuk azan dan iqamat sebaiknya tidak lakukan. Kecuali tempatnya privasi seperti ini. Ya, misalnya mbak-mbak semua saja yang hadir di sini, kemudian mau sholat, ada yang azan, ada yang iqamat, silahkan. Selama bisa menjamin tidak ada laki-laki yang masuk di tempat itu. Nah, misalnya di tempat kerja ada ruang privasi sholat khusus untuk wanita saja, ya, laki-laki masuk itu, maka diutamakan untuk mengumandangkan azan. Tapi kalau sudah ada kekhawatiran laki-laki akan masuk di tempat itu, maka lebih baik untuk tidak dikumandangkan azan. Kemudian yang keempat, hukum terkait azan dan iqamah. Ketiga, ya. Nah, ketiga ini termasuk dengan iqamat, tadi kita sudah bahas, kita gabung. Ya. Oke, nggak apa-apa. Yang ketiga, disunahkan bagi kaum wanita untuk menjawab azan dan iqamah. Disunahkan bagi wanita untuk menjawab azan dan iqamah. Sebagaimana hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, "Idza sami'tumun nidaa faqulu mithla ma yaqulul muadzin." Apabila kamu mendengarkan seruan azan, maka katakanlah apa yang dikatakan oleh muadzin. Kalau Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka kita jawab Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Ya. Kalau asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tetap kita jawab juga asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian hayya 'alas shalah, khusus hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kita jawab dengan la haula wala quwata illa billah. Jadi kalau hayya 'alas shalah, kita yang dengar azan jawab la haula wala quwata illa billah. Begitu juga hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah kita jawab juga la haula wala quwata illa billah. Kemudian ketika muazin mengumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita jawab juga Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian ketika muazin mengatakan la ilaha illallah, kita juga katakan la ilaha illallah. Nah, apa ganjarannya? Kata Rasulullah SAW, ya, jika semua itu diucapkan secara ikhlas dalam hatinya, kata Rasulullah, dakhalal jannah, dia masuk surga. Masya Allah, ya, cuma jawab azan aja, tapi sering ditinggalin. Ya, logikanya gini, kalau kita jawab masuk surga, kalau kita nggak jawab, ya, gimana? Ya susah masuk surganya, ya. Kalau susah masuk surga, ya Allahu a'lam lah, ya. Jadi itu aja intinya. Ya, kemarin seperti misalnya setelah sholat, setelah wudu, ya saya sampaikan, setelah wudu kita baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sampai situ saja. Kalau kita tidak lanjut dengan Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin, itu kita baca, kata Allah, kata Rasulullah, dibukakan 8 pintu surga.
kemudian dia disuruh pilih yang mana dia mau masuk. Coba. Padahal itu gampang dikerjakan dan kalimatnya tidak susah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sampai situ saja kita jawab. Kita baca doa itu setelah wudu. Kata Rasulullah, dibukakan 8 pintu surga dan pilih pintu mana yang kamu masuk. Sudah wudu. Kemudian azan lagi. Coba. Azan lagi, kemudian dia jawab semua, ya, kumandang azan itu dia jawab, di jannah Rasulullah, dakhalal jannah. Siapa yang menjawab kalimat azan secara ikhlas, kata Rasulullah, dakhalal jannah. Jadi kalau orang mengerjakan semua perintah Allah, enggak usah yang rumit-rumit lah. Cukup wudu, sholat, maka tidak ada kekhawatiran lagi. Insyaallah dia masuk surga atas izin Allah. Dan itu kadang kita peroleh dari hal-hal yang selalu kita anggap remeh, seperti menjawab azan. Kemudian kalau subuh kan ada kalimat as-salatu khairum minan naum. Apa jawabannya? Ada yang tahu? Salatu khairum minan naum. Karena mungkin jarang mendengar as-salatu khairum minan naum karena masih tidur. Jawabannya kalau kita dengar as-salatu khairum minan naum, shadaqata wa bararta. Shadaqata boleh ditulis dalam Latin ya, shadaqta wa bararta. Wa bararta. Shadaqta wa bararta. As-salatu khairun. Kemudian setelah sholat kita baca doa, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah shalatil qa'imah ati Muhammadan wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Nah, kemudian setelah qomat, ya, apa yang kita baca setelah qomat, ya, kalimatnya adalah aqamahallahu wa adamaha. Misalnya orang qomat Allahu akbar Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah hayya 'alas shalah hayya 'alal falah qad qamatis shalah Allahu akbar la ilaha illallah. Apa kita baca? Aqamahallahu wa adamaha. Aqamahallahu wa adamaha. Aqamahallahu wa adamaha. Itu diucapkan ketika muazin mengucapkan kalimat qad qamatis shalah, kita jawab aqamahallahu wa adamaha. Tapi ketika muazin iqamat mengucapkan Allahu akbar, kita jawab juga dengan Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, kita jawab asyhadu an la ilaha illallah. Muazin mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita jawab asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, kita jawab la haula wala quwata illa billah. Hayya 'alal falah, kita jawab la haula wala quwata illa billah. Kemudian sampai pada kalimat pada qamatis shalah, kita ucapkan kalimat aqamahallahu wa adamaha. Allahu akbar, kita sebut juga Allahu akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kita sebut juga la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, oke. Kita
Kita masuk sekarang kepada pembahasan tentang uzur dalam sholat. Jadi hal-hal yang membolehkan kita tidak melaksanakan sholat. Uzur dalam sholat. Satu, tidur. Kemudian yang kedua, lupa. Nisyan, lupa. Yang ketiga, haid dan nifas bagi wanita. Jadi misalnya kita tidur malam ya sampai jam 7 weekend nih. Weekend ya. Kita tidur terlelap betul-betul, tak terbangun sama sekali. Tak terdengar azan sama sekali, tak ada yang bangunkan sama sekali. Maka kita tidak dihukumi dosa ketika meninggalkan sholat tersebut. Tapi tetap sholat atau Hah? Kan tidak wajib melaksanakan sholat. Sudah lewat waktunya kan? Jam 7 sudah lihat waktunya kan? Jam 6 sudah lihat waktunya. Ya. Maka kita tidak dikenai, maksudnya tidak ada hukumnya kita dosa atau apa ketika meninggalkan sholat tersebut. Kalau ketiduran. Tapi sengaja memang, ya Allah, saya mau tidur sampai jam 7 supaya ada sholat. Nah, itu Allah sudah tahu ya. Berarti itu sengaja memang ketiduran. Ya. Itu namanya bukan ketiduran, sengaja ketiduran. Jadi orang yang dibolehkan atau tidak diwajibkan melaksanakan sholat adalah mereka yang ketiduran, betul-betul ketiduran. Maka gugur kewajibannya melaksanakan sholat tersebut. Kalaupun dia mau ganti, silahkan dia ganti. Kalau dia tidak mau ganti, tidak apa-apa. Boleh, tidak diganti juga tidak apa-apa. Kenapa? Karena kita tidak meninggalkan sesuatu yang wajib dengan sengaja. Gimana? gantinya gimana? Khusus sholat yang ada waktunya, itu menggantinya boleh kapan saja. Misalnya sholat subuh nih, tadi sengaja ninggalin sholat subuh, duhurnya udah taubat misalnya. Duhurnya sudah taubat, ya. Kemudian dia, Allah saya menyesal tidak sholat subuh tadi. Nah, kemudian dia mau ganti di waktu duhur, boleh. Boleh. Sholat seperti biasa, maksudnya sholat seperti biasa. Ya, tapi ada tambahan kalimatnya. Usolli, misalnya usolli fardhus subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati qadaan. Ditambah itu. Sebelum kalimat lillahi ta'ala ditambah kalimat qadaan lillahi ta'ala. Di usolli fardhus subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati qadaan lillahi ta'ala. Qada. Ya. Dan waktunya mengganti boleh kapan saja. Misalnya di waktu duhur, habis duhur kan, ya, mumpung masih semangatnya ibadah nih, wudunya belum batal, nah, habis duhur langsung diganti subuh yang ditinggalkan tadi, boleh. Kalau ketiduran saja. Kalau ketiduran tadi tidak wajib diganti. Ketiduran tadi tidak wajib diganti. Kenapa? Karena memang kewajiban kita pada saat itu gugur. Kalau sengaja meninggalkan sholat, itulah yang wajib kita ganti. Bisa. Misalnya dulu waktu muda bandel kan, ya, bandel-bandelnya bilangnya waktu muda, ingat saja berapa dulu tinggalkan. Kalau tidak diingat ya sudah, niatkan aja setiap habis sholat duhur, misalnya dulu yang sering tinggalkan, ingat sholat lagi, niatnya qadha tadi tambah qadha lillah. Itu khusus yang memang sengaja kita tinggalkan. Tapi kalau kasusnya kayak tadi ketiduran, itu kan memang gugur kewajibannya. Jadi kalau gugur kewajiban diganti, terus boleh, tidak diganti ya tidak apa-apa. Tapi kalau mau dapat pahala yang banyak ya diganti. Ini cerita tentang pahala, bukan cerita tentang kewajiban. Kalau misalnya jadi gantinya boleh subuh gantinya. Boleh, subuh di asar boleh, subuh di maghrib boleh, subuh di isya boleh. Begitu juga sholat yang lain. Jadi khusus sholat yang punya waktu tertentu itu boleh diganti di waktu lain
meskipun bukan pada waktunya. Misalnya ibu-ibu ini, yang mbak-mbak ini rajin melaksanakan sholat tahajud nih, tiba-tiba semalam ketinggalan, mau dikodok nanti setelah duha, kodok sholat tahajudnya boleh dikodok, sholat sunnah. Asalkan ada uzur memang ya. Tapi jangan sengaja, udahlah daripada sholat tahajud tengah malam udah nanti aja. Itu namanya lain cerita itu. Itu bikin kemudahan. Nah, tapi kalau misalnya dia rutin melaksanakan tahajud, udah konsisten, kemudian semalam dia ada uzur ketiduran atau apa, dia mau ganti tahajudnya merasa ada yang kurang lengkap, boleh diganti di waktu duha. Habis subuh, usahakan jangan masuk pada waktu yang diharamkan sholat. Contoh lagi, sholat yang boleh diqadha, ya, sholat sunnah. Sholat sunnah qabliyah duhur. Kalau kita punya uzur, memang ada sesuatu yang menyebabkan kita tidak bisa sholat sunnah qabliyah duhur, kita ganti sholat sunnah qabliyah itu setelah duhur, itu boleh. Double sholat. Ba'diyah juga, qabliyah juga dikerjakan setelah sholat. Itu syaratnya harus ada uzurnya. Ada hal-hal yang memang membuat kita tidak bisa melakukan hal tersebut. Jadi itu tidur. Kemudian yang kedua lupa. Saking sibuknya dengan pekerjaan ya. Sibuk betul dengan pekerjaan sampai lupa. Tiba-tiba udah masuk waktu asar. Maka dia gugur kewajibannya. Tapi dengan syarat dia tahu sudah masuk waktu asar itu, misalnya dia lihat jam, kok udah jam 4 ini, saya belum sholat duhur. Lupa, memang betul-betul lupa, bukan karena menunda ya. Beda antara lupa dengan menunda-nunda. Memang betul-betul lupa, maka gugur kewajibannya. Kalau dia tidak sholat duhur tadi tidak apa. Tapi misalnya nih, dia lupa melaksanakan sholat, tiba-tiba udah azan, dia dengar azan asar. Astagfirullah, saya belum melaksanakan sholat duhur. Maka dia wajib melaksanakan sholat pada saat itu juga. Sholat duhur ya. Pada saat azan asar itu, boleh melaksanakan sholat, meskipun sudah masuk waktu asar. Berbeda ceritanya tadi, kalau dia masuk sudah jam 4 ini, waduh sudah lewat asar, saya belum sholat duhur, maka gugur kewajibannya. Kalau syaratnya tadi lupa. Makanya orang tua yang sudah pikun itu tidak wajib lagi melaksanakan sholat. Kenapa? Karena dia sudah terkena penyakit lupa. Tapi kalau orang tua yang sakitnya parah, ya, tetapi dia masih punya ingatan yang bagus, maka dia tetap wajib sholat. Meskipun sholatnya cuma dengan isyarat mata atau dengan kesadaran yang dia miliki saja. Tapi kalau dia sehat, sebagus apapun fisiknya, sesehat apapun dia, tapi kalau sudah pikun orang tua itu, maka dia sudah gugur kewajibannya melaksanakan sholat. Berbeda dengan puasa. Nah, kalau puasa bagi orang yang lupa, ya, bagi orang tua yang sudah uzur pikun, itu wajib diganti dengan cara membayar fidyah. Tapi sholat tidak bisa digantikan. Kenapa? Karena sudah gugur kewajiban. Kemudian yang ketiga, ya, perkara yang membolehkan kita meninggalkan sholat yaitu haid dan nifas, khusus bagi perempuan. Tapi kemarin ada ini Pak Irwandi kan, pada saat Pak Irwandi ada kondisi semalam. Nah, jadi ketika kita sholat sunnah, terus ada iqamah udah mulai tuh, kita harus gugur salam gitu kan. Kalau iqamah sudah. Iqamah ya. Kalau azan, enggak. Tadi boleh sholat yang. Boleh kita ganti sholatnya setelah sholat sunnah ba'diyah. Kecuali misalnya sholat asar, setelah asar kan tidak lagi sholat setelah sholat asar, maka digantinya cari waktu yang lain yang boleh melaksanakan sholat. Khusus untuk sholat sunnah, misalnya kita sholat sunnah nih, orang udah qomat, udah mau sholat, dan di situ ramai orang, maka kita harus segera menyelesaikan sholat. Kalau misalnya sudah di rakaat kedua, tapi kalau masih rakaat pertama, maka segera batalkan sholat. Langsung salam aja. Enggak usah salam. Langsung aja udah selesaikan sholat. Batal. Misalnya nih, saya rakaat pertama ya. Allahu Akbar. Qomat. Udah qomat nih. Ini baru rakaat pertama loh.
Ya, rakaat pertama kedua itu butuh waktu minimal 3 menit ya. Kita baca secara sempurna yang wajib-wajib saja. Maka kita harus sudah lepas tangan sholat, ikut sholat wajib. Tapi kalau udah Rakaat kedua sholat sunnah. Kalau misalkan sholat wajib itu Gimana kasusnya? misalkan kita misalkan saya lagi sholat zuhur, sholatnya di waktu tiba-tiba udah ada asar, Iya. terus itu kita udah misalkan rakaat 3 mau ke rakaat 4 gitu kayak jadinya dilanjut atau dibatalkan? Lanjut, meskipun masih di rakaat pertama lanjut. Kenapa? Karena itu hukumnya wajib. Jadi ingat, sunnah itu tak boleh mengalahkan yang wajib. Kalau ketemu wajib sama yang wajib, maka selesaikan dulu kewajiban yang satu, baru pindah ke kewajiban yang lain. Ini kasusnya tadi kan sholat sunnah ya. Nah, kalau sholat sunnah, maka gugurkan sholat sunnahnya. Kenapa? Karena tidak boleh yang sunnah itu mengalahkan yang wajib. Nah, contoh nanti kasus dalam sholat misalnya, kasus dalam sholat. Allahu Akbar ya. Kan sunnah mengucapkan sebelum Al-Fatihah itu kita mengucapkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, itu disunnahkan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim baru masuk Al-Fatihah. Misalnya nih kita lupa mengucapkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita sudah masuk ke Al-Fatihah. Kita lupa mengucapkan a'udzu. Kita langsung Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Kemudian kita ingat, oh saya belum mengucapkan a'udzu tadi. Sunnah kan? Mau kembali mengulang sunnah, maka tidak boleh. Nah, jadi tidak boleh meninggalkan yang wajib untuk melakukan yang sunnah. Contoh kemarin ada kasusnya, saya imam sholat id misalnya, sholat idul fitri kalau tidak salah, saya imam. Saya di rakaat kedua itu lupa takbir 5 kali. Bangun dari sujud kedua, saya langsung Allahu Akbar, langsung saya baca Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oh, di belakang ribut. Subhanallah, subhanallah. Saya terus aja Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi ditegur terus, akhirnya udah. Saya mundur daripada ribut terus. Ya, boleh kita mengulang ya. Boleh tidak sampai membatalkan sholat. Jadi saya ulang lagi takbirnya. Saya kembali lagi Allah Akbar sampai 5 kali baru saya lanjutkan. Padahal dalam hukum fikih kalau sudah meninggalkan yang sunnah tak boleh meninggalkan yang Al-Fatihah itu dalam sholat adalah wajib. Tidak ada sholat kalau kita meninggalkan Al-Fatihah. Nah, itu tadi uzur-uzur dalam sholat ya. Tapi Jadi maksudnya mengganti sholat itu pahalanya tetap dapat. nah, itu urusan pahala, urusan Allah. Ya tapi boleh ya Ustaz ini. Boleh mengganti sholat. Pahala tetap dapat lah insyaallah. Karena selama ini kita tuh cuma ganti puasa, Iya, jangan kita ganti. nggak tahu kalau Iya. bisa diganti. Belum tahu ya sholat boleh Nah, ganti. jangan dari Ustaz Somad sih udah sahabat bisa. Iya. Sebenarnya bingung itu gimana cara ganti? Gantinya terserah di waktu kapan saja, tapi usahakan bukan pada waktu yang diharamkan sholat. Kapan itu waktu diharamkan sholat? Setelah sholat asar dan setelah sholat subuh. Sampai masuk waktu syuruk. Nah, itu diharamkan untuk melaksanakan sholat. Kecuali misalnya sholat jenazah, sholat apa boleh. Jadi tadi sholat duhur mau diganti di asar, misalnya diganti di waktu maghrib, boleh. Sholat duhur mau diganti waktu isya, boleh. Terserah. Kalau asar ganti asar juga boleh kan? Misalnya habis sholat asar, kodok lagi sholat asar, boleh. Tidak apa-apa. Tapi setelah asar nggak boleh sholat. Sholat sunnah. Oh, sholat sunnah ya. Ya. Oh, jadi setelah asar tuh nggak ada sholat sunnahnya. Nggak ada sholat sunnah setelah asar. Di sini masih ada, sering saya lihat, perhatikan. Allahu a'lam di sholat apa? Jamaah kita habis sholat asar, kadang masih sholat sunnah lagi ya. Ya itu kan bahasa lebih mengatakan kalau bahasa paling yang kayak maghrib. Itu paling setelah maghrib ya. Maghrib sebelum dan sesudah ada. Yang sesudahnya tak ada itu subuh sama asar, tak ada sesudahnya itu. Sebelumnya ada. Ada sebelumnya. Nah, maghrib itu ada sebelumnya. Nah, tapi tidak sampai masuk ke sunnah yang muakkadah, yang dianjurkan. Sunnah yang hampir mendekati wajib ya. Mungkin kalau ada yang bertanya dari boleh kita langsung jawab saja ya.
Tidak ada ya? Ini uzur-uzur dalam sholat. Nah, sekarang kita masuk kepada syarat wajib sholat bagi wanita. Syarat wajib sholat bagi wanita. Yang pertama, Islam. Pertama Islam. Kalau tidak Islam, tidak wajib sholat ya. Yang kedua, balik. Balik. Tanda balik bagi wanita itu ada 3 ya. Yang pertama ihtilam, mimpi basah. Yang kedua haid. Yang ketiga hamil. Hamil. Jadi yang kedua syaratnya itu balik ya. Tanda-tanda balik itu ada 3 bagi perempuan. Nah, perempuan dianggap balik ketika dia pertama ihtilam, dia mimpi basah. Mimpi basah perlu saya jelaskan tidak? Oh saya. Jadi perempuan ya kalau dia mimpi basah meskipun belum haid itu sudah masuk balik. Hitung balik sudah wajib melaksanakan sholat. Tapi selama ketiga hal tersebut belum terjadi pada dirinya, yaitu ihtilam, mimpi basah, yang kedua haid, yang ketiga hamil, maka dia belum wajib melaksanakan sholat. Jadi bagi bapak sekalian ya, yang kelak punya anak, jangan pernah mewajibkan anak sholat sebelum usia balik. Apalah kamu minta sholat gini-gini, marah, merepet sampai kemana-mana. Padahal Allah sendiri belum mewajibkan dia sholat. Cuma di usia 7 tahun ke atas itu sudah kita harus sering mengingatkan. Bahkan kata Rasulullah, dipukul tapi jangan yang menyakitkan. Nah, kalau kita kan ibu-ibu mungkin pukulannya ada di tangan, dari mulut, dan macam-macam. Padahal Allah sendiri yang menciptakan dia belum mewajibkan dia sholat. Lah kalau kita yang tiba-tiba mewajibkan anak sholat di saat dia belum diwajibkan sama Allah. Ingat ya, jadi pendidikan untuk sholat itu bertahap. Jangan dipaksa, anak-anak masih 2 tahun harus wajib sholat, dipaksa sholat. Akhirnya apa? Yang ada dalam kesannya tentang sholat itu adalah sesuatu yang menakutkan. Yang ada dalam kesan pikirannya, sholat itu adalah marahnya ibu. Tidak boleh. Marahnya bapak, oh kalau saya tidak sholat marah bapak gini, saya takut gini. Akhirnya apa? Anak-anak itu bukan mencintai ibadah, tapi terpaksa karena ada ketakutan. Jadi ingat itu ya, jangan mewajibkan anak sholat sebelum memang Allah mewajibkan itu. Nah, tapi kita sebagai orang tua di usia 7 tahun sudah harus mempersiapkan ini. Tapi ingat tadi, jangan dipaksa. Yang ketiga, berakal sehat. Keempat, tidak dalam keadaan haid maupun nifas. Jadi ini 4 hal ya yang mewajibkan seorang wanita sholat. Yang pertama, dia harus Islam. Kalau dia Islam, dia sudah otomatis wajib untuk melaksanakan sholat. Yang kedua, dia sudah balik.
Yang ketiga, berakal sehat. Kalau dia gila maka dia tidak diwajibkan melaksanakan sholat. Atau dia pikun, dia sudah tidak diwajibkan melaksanakan sholat. Yang keempat, yang terakhir, apabila dia sudah dalam keadaan suci, tidak dalam keadaan haid maupun nifas. Kalau istihadah, tetap dia wajib melaksanakan sholat. Ada pertanyaan sebelum kita masuk ke tema selanjutnya? Ya, langsung ya. Selanjutnya syarat sah. Itu tadi syarat wajib. Ini syarat sah sholat bagi wanita. Syarat sah sholat bagi wanita. Yang pertama, masuknya waktu sholat. Masuknya waktu sholat. Jadi tak boleh sholat kita tidak sah kalau kita melaksanakan sholat belum masuk pada waktu sholat tersebut. Ya. Kalau sekarang yang menandainya dengan azan. Apalagi sekarang sudah canggih, ada azan dari masjid, ada dari HP. Ya. Itu sudah sangat memudahkan untuk kita mengetahui waktu sholat. Yang kedua, suci dari hadas. Yang kedua, suci dari hadas. Hadas terbagi berapa? Itu najis. Kalau hadas terbagi dua, ada hadas kecil, ada hadas besar. Apa itu hadas kecil? Adalah hadas yang mewajibkan seseorang untuk berwudu. Contoh misalnya kentut, habis buang air besar, buang air kecil, atau habis menyentuh wanita yang bukan muhrimnya, itu termasuk hadas kecil. Kalau hadas besar itu adalah segala sesuatu yang mewajibkan kita untuk melakukan mandi. Nah, itu hadas besar. Jadi harus suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Maka orang yang mau sholat itu, kalau ketika dia dalam hadas kecil, maka dia wajib melaksanakan wudu. Ketika dia dalam keadaan hadas besar, maka dia wajib melaksanakan mandi. Yang ketiga, pakaian, badan, dan tempat yang digunakan untuk sholat harus suci. Pakaian, badan, dan tempat yang digunakan untuk mengerjakan sholat harus suci. Ya. Jadi mulai dari pakaian, badan, semuanya harus suci dulu sebelum melaksanakan sholat. Berbeda dengan kencing anak laki-laki yang belum berusia 2 tahun dan belum makan apa-apa selain ASI, maka cukup dipercikkan air saja ya. Kenapa? Karena itu najis yang mukhaffaf, najis ringan. Sudah minum sufor, maka air kencingnya itu sudah masuk najis mughallazah, pertengahan. Mutawassithah, pertengahan, maka harus diguyur dengan air, dicuci seperti kita mencuci najis yang lain. Bukan lagi dipercikan. Kalau anak laki-laki, khusus anak laki-laki yang berusia di bawah 2 tahun dan belum mengkonsumsi apa-apa selain ASI, maka ketika dia kencing di pakaian kita cukup dipercikan. Ambil air yang suci, percikan. Jangan air susu diambil percikan. Harus juga menggunakan air yang suci. Percikan, lap-lap sedikit sudah.
tak perlu pakai air mengalir. Nah, sah tidak dipakai sholat pakaian tersebut? Sah. Kenapa? Karena sudah suci. Beda perempuan, dari lahir air kencingnya sudah najis mutawassithah, pertengahan. Maka ketika kena kencing air bayi perempuan, maka harus dicuci, dibersihkan dengan air yang mengalir tadi. Tidak cukup hanya dipercikkan, tapi dibersihkan, ya. Yang keempat, menutup aurat. Menutup aurat, aurat tadi sudah kita jelaskan. Kelima, menghadap kiblat. Kelima, menghadap kiblat. Nah, ini khusus menghadap kiblat, ya. Perhatikan dulu. Ketika misalnya dalam perjalanan, di kapal atau di pesawat, kita kan tidak bisa menentukan arah kiblat. Nah, maka kalau masih ada kemungkinan menentukan arah kiblat, kita tentukan pada saat takbiratul ihram yang pertama kita menghadap kiblat. Kalau kita masih bisa menentukan dengan kompas atau dengan alat lainnya, ya. Nah, jadi pada saat takbiratul ihram usahakan menghadap kiblat. Setelah itu selebihnya mau menghadap kemana, tak usah kita ikuti terus kiblatnya, muter-muter enggak selesai. Jadi cukup pada saat takbiratul ihram. Setelah itu mau kapalnya muter kemana terserah, kita tetap salat pada posisi kita. Tapi kalau kita memang tidak bisa menentukan sama sekali, susah sekali menentukan kiblat, jangan sampai pusing cari kiblat terus sampai waktu sholat habis, udah langsung sholat menghadap mana saja. Kalau tidak ada kemungkinan bisa menentukan kiblat. Tapi kalau masih ada kemungkinan menentukan arah kiblat, maka pada saat takbiratul ihram yang pertama kali kita harus menghadap kiblat. Kalau sebelumnya kendaraan sholat atau kapal itu dia sholat, saya mau sholat nanti asal ketika itu dia sholatnya di situ boleh? Di jamak boleh, di jamak. Cuma kan ada syarat-syaratnya, nanti jamak itu harus jaraknya sekian 80 km, ya misalnya. Kemudian harus misalnya dalam perjalanan yang memang berat, tidak memungkinkan kita untuk melaksanakan sholat selanjutnya. Pesawat itu perjalanan yang lumayan berat kan? Ya. Kalau jauh? Ya kalau jaraknya jauh memang capek. Sampai di lulus ya. Capek di jalannya nanti. Nah, jadi ada keringanan, ya. Kayaknya menurut fuqaha minimal jarak yang ditempuh itu kurang lebih 80 km. Ada yang mengatakan 92 km. Itu minimal 80 km. Tapi 80 km-nya orang dulu di zaman ulama menentukan hukum itu kan beda. Orang dulu 80 km naik unta, jalan kaki itu masya Allah capeknya. Sekarang kalau 80 km naik motor, naik mobil, naik pesawat kan tidak ada capeknya. Jadi sebenarnya ukuran kita boleh melaksanakan istilahnya menjamak sholat, sebenarnya itu ukurannya itu di lelahnya itu, capeknya itu. Bukan di jaraknya. Dulu kan jaraknya itu, kalau karena jarak itu kan dihitung jarak sekian orang sudah lelah melakukan perjalanan. Kemudian dengan jarak 80 km itu di zaman itu tidak memungkinkan lagi untuk melaksanakan sholat antara dua waktu. Misalnya saya duhur nih, ya, duhur. Misalnya saya sholat nih, saya mau lakukan perjalanan 80 km, maghrib, asar tidak mungkin dapat nih di tempat saya yang sampai nanti 80 km di zaman itu. Maka wajib melaksanakan, dibolehkan menjamak. Tapi sekarang 80 km. Kira-kira dari sini kemana 80 km? Barelang. Ada 80 km. Mungkin berapa juga ya? Sampai ujung. Itu pun nampaknya tak sampai 80 km. Nah, itu kan kalau naik mobil ya santai-santai aja. Enggak sampai sejam nyampe kan. Terus kalau dari ke Singapura atau ke Malaysia kalau ke Jawa ya?
Ya kalau kita mau ekstrim ya seperti itu, tidak boleh dijamak. Tapi kan ulama sudah menentukan, memberikan keringanan, kan ada dalilnya, 80 km jaraknya boleh menjamak. Nah, tapi kalau kita mau lihat lagi ilatnya, alasan penentuan 80 km itu kan, karena di zaman itu kan jarak segitu tidak memungkinkan untuk melaksanakan sholat 2 waktu itu. Makanya sudah boleh dijamak. Sekarang tergantung kita. Kita mau gunakan yang jarak tadi atau menggunakan lelahnya ya terserah. Sudah diberi tawaran oleh ulama, tinggal kita pilih. Di jamak boleh? Ya kita tahu kalau kita tahu kalau di situ susah untuk sholat. Jadi alasan susahnya gimana nih maksudnya? Kita nggak tahu ambil wudhu di mana segala macam. Gitu. Jadi dari orang kan gitu. Saya rasa kalau di negeri minoritas Islam, kalau dengan alasan tempat itu bisa di mana aja. Sholat itu sebenarnya bisa di mana aja. Nah, tapi yang membolehkan kita menjamak sholat itu pada intinya adalah sesuatu yang memang kita tidak bisa melaksanakan sholat di saat itu. Mepet atau misalnya memang sulit kan dalam perjalanan tadi seperti itu misalnya. Tapi kalau karena misalnya situasinya di situ tidak ada masjid, tidak ada air, negara minoritas muslim, itu belum masuk pada ranah yang membolehkan kita untuk menjamak sholat. Contoh lagi misalnya sholat, kita boleh menjamak sholat itu dalam kondisi hujan deras. Dalam kondisi hujan deras, ya kita tidak bisa ke masjid kan? Nah, boleh kita menjamak sholat di rumah. Bagi laki-laki. Bagi perempuan kan memang sholatnya di rumah. Ya. Kalau jelas kan dia kalau di rumah dia sholat macam seperti dia kalau tidak dalam perjalanan. Iya. Tapi Pak, katanya saya pernah baca kalau misalnya kita ke suatu tempat lebih dari 3 hari. 4 hari boleh jamak. Boleh jamak. Tapi kalau lebih kita nggak boleh jamak. Ya, kalau kita berada di satu tempat, ya, dalam perjalanan nih, yang bukan kampung kita loh, bukan tanah kelahiran kita, kita diberikan kesempatan untuk menjamak sholat itu hanya 3 hari. Ini maksud pembahasan jamak sholat, ya. Kemudian bagi laki-laki boleh tidak melaksanakan sholat Jumat, cukup sholat zuhur dalam waktu 3 hari itu. Batasnya 3 hari, ya. Ya. Apakah batal sholat jika mengulang bacaan sholat seperti bacaan tahiyat awal atau akhir karena lupa? Tidak batal. Ya, jadi kalau misalnya lupa membaca bacaan tahiyat awal atau tahiyat akhir, maka sholatnya tetap sah. Ya. Kalau kita mengulang pun, ya, tetap sah. Khusus untuk tahiyat awal itu kan hukumnya sunnah. Ya, sunnah, maka ketika kita meninggalkan, kita dianjurkan untuk sujud sahwi. Tahiyat awal. Nah, kalau mengulang bacaan, sini kan bertanya apakah batal sholat jika mengulang bacaan sholat seperti bacaan tahiyat awal atau akhir. Kalau diulang pada waktu yang sama atau pada tempatnya boleh. Tapi kalau diulangi misalnya lupa baca tahiyat, diulangi di pas rukuk ya. Nah, misalnya tadi pas tahiyat lupa ada yang ketinggalan 1 kalimat, 2 kalimat ketika tahiyat akhir, maka kita ulang lagi dari awal, ya sah-sah saja. Misalnya at-tahiyatul mubarakatuh salatu thayyibatullah, langsung asyhadu an la ilaha illallah. Tiba-tiba ingat, oh saya tadi lompat ini, ulang lagi dari awal boleh. Tapi jangan sering lupa-lupa, nanti enggak selesai sholatnya. Nah, habis waktu ya. Kemudian kita lanjut yang ke-7, yang ke-6, niat. Iya. Nah, terkait dengan niat ini ya, harus dikerjakan di awal permulaan sholat. Di awal rukun sholat yang pertama, yaitu gerakan yang pertama adalah takbiratul ihram. Jadi niat itu tempatnya pertama dalam hati. Nah, bukan yang dilafazkan oleh mulut atau lisan kita. Misalnya mau sholat maghrib,
usolli fardhal maghribi 3 raka'atin mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala. Baru Allahu Akbar tanpa berniat dalam hati, maka niatnya tidak sah. Niatnya tidak sah, maka sholatnya tidak sah. Jadi niat yang terhitung itu adalah ketika kita takbiratul ihram Allah, sementara takbiratul ihram Allahu Akbar, di hati juga berniat usolli fardhal maghribi 3 raka'atin mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi. Itu yang terhitung niat. Dalam hati tapi dia makami boleh. Hah? Dalam hati tapi makaminya. Dia mengucapkan. Gak mungkin komat kamit karena kita sudah mengucapkan Allah. Kita Karena lagi pas Allahu Akbar dia mengucap niat dalam hati. Dalam hati. Contoh ya, saya kasih contoh. Kelihatan ya. Misalnya niat ini Allah, dalam hati itu udah niat. Dalam hati ya. Tapi kalau misalnya kita udah selesai qomat, kita baca niat, kita lafazkan meskipun dengan suara yang penuh, sholli fardhal maghribi 3 raka'atin lillahi ta'ala. Nah, niat yang ini belum terhitung sebagai niat. Tapi kalau pertanyaannya boleh enggak melafazkan niat? Boleh. Boleh melafazkan niat. Tujuannya untuk apa? Untuk meyakinkan kita, pertama, kita ini mau sholat. Yang kedua, meyakinkan kita ini waktu sholat apa. Jangan sampai kita sholat maghrib niatnya sholat isya. Kan sering gitu. Atau sholat isya niatnya sholat maghrib. Kadang gitu. Misalnya Allahu Akbar, tiba-tiba pasti petang sholat, tadi saya sholat niat sholat isya kayaknya, niat sholat maghrib, padahal ini lagi sholat isya. Nah, maka disitulah tujuan melafazkan niat. Pertama, untuk meyakinkan kita bahwasanya kita mau sholat. Yang kedua, meyakinkan kita mau sholat apa nih? Maghrib apa isya? Yang ketiga, meyakinkan kita bahwasanya kita melaksanakan sholat wajib atau sunnah. Itu fungsi dari melafazkan niat. Itu mengokohkan niat yang ada dalam hati. Tapi niat yang terhitung itu adalah niat ketika kita takbiratul ihram yang dibaca dalam hati. Allahu Akbar. Itulah yang terhitung. Jadi Allahu Akbar dulu, baru dalam hati Allah pas Allah itu Beriringan. Harus beriringan. Jadi memang harus dalam hati ya. Iya, harus dalam hati. Kalau tidak dalam hati tidak sah. harus bareng sama. Iya, harus bareng. Kalau misalkan kayak baru mulai itu, kita di dalam hati niatnya habis itu baru Allahu Akbar. Ya. Jadi harus niat itu dalam fikih harus muqaranah. Harus berbarengan. Beriringan. Namanya beriringan ya. Ya kadang beriringan itu kadang memang ada yang lebih dahulu, ada yang lebih. Tapi tidak boleh niat dulu dalam hati. Baru jangan. Kalau Allahu Akbar harus berhenti atau berhenti tapi dalam hati. Gimana? Allahu Akbar berhenti dalam hati. Sambil. Allahu Akbar baru berdiri. Itu tidak beriringan namanya. Harus beriringan. Jadi Allah, udah dirasakan aja lah pokoknya. Allahu Akbar. Jadi kita memang takbirnya agak lama sih. Kalau kita baru mulai memang agak lama. Tapi kalau sudah terbiasa, Allahu Akbar. Itu sudah niat saya maghrib tadi. Saya sudah siap niat sholat maghrib. Allahu Akbar. Ya. Saya ada pertanyaan lagi. Seandainya kita lupa sudah rakaat berapa, bolehkah kita sudahi sholat dan mengulang sholat dari awal? Kalau begini caranya ya, ada tipsnya. Kalau lupa rakaat berapa, misalnya sholat maghrib, ingat dulu, ini kita sholat maghrib berapa rakaat? 3. Misalnya kita lupa antara 3 dan 4. Ini saya sudah rakaat berapa ya? 3 atau saya lebih, maka ambil yang sedikit. Berarti sudah 3, udah tahiyat. Tapi kalau ragu, misalnya, ini saya rakaat kedua atau rakaat ketiga nih? Ambil yang sedikit juga. Ambil rakaat kedua. Ambil yang paling sedikit. Jangan yang banyaknya. Nah, kenapa? Karena kalau yang banyaknya kita ambil, ya takutnya lebih. Ya. Tapi kalau yang kurangnya kita ambil, nggak apa. Kalau yang diragukan di luar batas rakaat sholatnya, ingat. Kalau misalnya sholatnya 4 rakaat, ini saya rakaat terakhir atau gimana nih ya? Rakaat keempat atau rakaat kelima nih? Saya lebih apa enggak? Udah ya, kita berada di rakaat keempat. Tapi kalau misalnya ragu, ini saya rakaat ketiga atau rakaat keempat, maka ambil yang 3.
ya ambil yang ketiga. Jadi sudah. Kalau kurang, misalnya kalau kurang nih, kalau misalnya udah rakaat keempat, ya kalau udah rakaat keempat pasti jamaah yang lain tegur kita, ya kan? Jamaah yang lain tegur kita kalau kita dalam sholat berjamaah. Tapi kalau sholat sendiri, misalnya, toh kalaupun kita rakaat keempat, serakaat keempat, kalau kita ambil yang ketiga, maka nanti cukup diganti dengan sujud sahwi. Jadi tetap mengganti dengan sujud sahwi ketika lupa itu. Jadi misalnya, ya siapa yang tanya ini? Ibu Rika ya. Nah, Rika, misalnya lupa antara 3 dan 4 maka ambil yang sedikit. Oh 3. Lupa misalnya 4 atau 5 nih, saya lebih sholatnya atau sudah pas? Ambil yang pas. Oh saya sudah pas. Jangan ambil yang 5. Kemudian ingat, ketika terjadi kasus lupa rakaat itu, nanti setelah di rakaat terakhir sebelum salam, setelah membaca tahiyatul akhir, itu diganti dengan sujud sahwi. Takutnya kita ternyata salah juga menentukan rakaatnya. Ya, seperti itu. Jadi tidak perlu membatalkan sholat. Nah, cukup misalnya lupa rakaat kedua atau rakaat ketiga, udah ambil aja rakaat kedua. Terkait niat ini sudah selesai ya. Niat saya pernah ada masalah. Kalau misalnya niat, boleh nggak misalnya sekali kalau ngambil semai aja boleh nggak jalan? Karena kan polokannya, karena ketika dia memang Iya. atau karena dalam Niat itu sebenarnya bahasa Indonesia pun boleh ya. Nah, jadi kalau misalnya kesulitan berbahasa Arab, bahasa Indonesia. Niat itu ya harus pertama menentukan waktu apa yang dikerjakan, maghrib. Kemudian menentukan jumlah rakaatnya, harus tetap salah rakaatin ya. Nah, kalau tidak mau singkat, usalli fardal maghribi salah rakaatin billahi ta'ala. Sudah. Itu singkatnya. Tapi kalau mau yang sempurna tadi, fardal maghribi salah rakaatin mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala. Kalau tidak bisa berbahasa Arab, berbahasa Indonesia dalam hati, boleh juga. Tapi jangan takbiratul ihramnya berbahasa Indonesia. Itu tidak sah, ya. Masih ada pertanyaan? Ya. Saya pernah sering baca itu niat sholat sunnah. Itu biasanya ada yang sholat sunatan, ada yang sholat sunatan gitu. Itu bedanya apa gimana? Yang benar itu usolli sunnatan. Nah, misalnya usolli kalau tergantung kalimat setelahnya, misalnya usolli sunnataz zuhri, karena diikuti dengan alif lam maka tanwinnya hilang, jadi sunnataz zuhri, bukan sunnatan zuhri tapi sunnataz zuhri. Usolli sunnatal asri, usolli sunnatat tahajjudi. Kalau tahajud kan tergantung kalimat setelahnya. Jadi kalau pertanyaannya yang mana benar, tergantung kalimat setelahnya. Kalau zuhri usolli sunnatal zuhri. Kalau asar kan usolli sunnatal asri. Kalau tahajud usolli sunnatat tahajjud. Nah, itulah, itu sudah kaidah bahasa Arabnya seperti itu. Jadi kalau tahajud sunnatat tahajud, tidak boleh sunnatal tahajud, tidak boleh. Sunnatat tahajud, sunnatat duha, sunnatat duha. Itu sudah tatanan bahasa Arabnya seperti itu, tak boleh disama-samakan. Jadi kita sudah Allah. Iya. Itu yang keenam, niat ya. Sudah selesai niatnya. Kemudian yang ketujuh, tidak membicarakan sesuatu yang di luar
yang di luar sholat. Ya, di zaman dahulu ya, ini kan ada hadisnya bahwasanya kunna natakallamu fi shalah hatta nazalat wa qumu lillahi qanitin fa umirna bis-sukuti wa nuhina 'anil kalam. Dulu sahabat itu ya. Jadi kalau kita cerita tentang syariat Islam itu ya, penetapan sebuah hukum itu bertahap. Salat, perintah salat dulu ya. Ada sahabat dulu sebelum diharamkannya khamar, itu habis minum khamar langsung sholat. Iya. Sebelum khamar diharamkan. Jadi habis sholat itu ya Allah gitu. Biasa. Nah, tapi kemudian karena sahabat itu pas sholat kadang bacaannya salah-salah karena dia baru selesai mabuk ya, karena budayanya orang Arab dia suka mabuk-mabukan waktu di zaman jahiliyah. Kemudian kadang dia sholat dia salah rakaatnya banyak, kadang lebih, kadang kurang karena mabuknya itu, akhirnya diharamkanlah khamar. Kata boleh minum khamar. Begitu juga di zaman Rasulullah SAW ada sahabat ya, sebelum tidak dibolehkan bicara, itu mereka setelah sholat Allahu Akbar, mereka ngobrol aja sama temannya. Iya. Makanya ini hadisnya. Jadi kita kalau lihat sirah itu kadang lucu juga, ada banyak juga sahabat yang lucu-lucu ya. Nah, ini Imam Muslim mengetengahkan sebuah hadis yang diriwayatkan dari jalur Zaid bin Arqam, dia berkata, "Kunna natakallamu fi shalah." Dahulu kami pernah bercakap-cakap ketika mengerjakan salat. Sampai turunlah sebuah ayat, hatta nazalat wa qumu lillahi qanitin. Salatlah kamu dan diamlah kamu. Maksudnya diam itu tidak boleh membicarakan sesuatu yang tidak dianjurkan dalam sholat, yang tidak terkait dengan sholat itu. Jadi sahabat dulu sebelum turun surah Al-Baqarah ayat 238 ini, mereka setelah sholat Allah ngobrol-ngobrol aja sama teman-teman. Tapi turun ayat wa qumu lillahi qanitin, sholatlah kamu dan diamlah kamu. Diam di sini artinya jangan bercakap-cakap yang tidak terkait dengan rukun-rukun sholat. Fa umirna bisukuti wa nuhina 'anil kalam. Maka kami diperintahkan untuk diam, wa nuhina 'anil kalam, dan kami dilarang untuk bercakap-cakap sewaktu, dilarang mengobrol sewaktu mengerjakan salat. Kalau bergerak yang di luar rangkaian sholat itu, Contoh. Misalnya bergeser, misalnya di ruangan sempit dia sholat. Terus ada yang memang mau lewat gitu, masuk ke satu sebelah sana yang kosong. Kita boleh bergerak. Boleh bergerak dengan syarat pergerakannya itu tidak menunjukkan bahwasanya dia sedang tidak sholat. Jadi gerakan yang dibolehkan itu adalah gerakan yang menunjukkan bahwasanya kamu itu lagi sholat. Tapi kalau gerakannya sampai membuat orang mengira oh dia lagi tidak sholat nih, ya, lagi tidak sholat. Misalnya sholat gerakannya begini-begini, oh itu lagi meditasi, ya, tidak boleh. Nah, kemudian misalnya gatal ya, tadi pertanyaannya gatal, dalam sholat lagi gatal, maka cukup garuk begini. Tapi garuknya nggak boleh begini, nggak boleh begini. Kalau jari yang bergerak itu maksimal lebih dari 3 kali boleh. Nah, jadi syaratnya menggaruk, misalnya garuk sini, taruh ini, ya, sini garuk. Tapi kalau mau bergerak begini syaratnya tidak boleh lebih dari 3 kali. 1, 2, 3, lebih dari itu batal. Nah, kalau jari terserah mau sampai selesai sholat gini terus nggak mau. Tidak sampai batal. Iya, kalau begini kan orang yang di luar pasti mengira kita lagi tidak sholat nih, ya kan? Tapi kalau begini Allahu Akbar kemudian kata begini, tidak sampai membatalkan sholat. Itu yang diajarkan. Tapi kalau sudah lebih dari 3 kali begini, kalau gerakan yang besar maka batasnya hanya 3 kali. Lebih dari 3 kali maka sholatnya dianggap tidak sah. Nah, kalau mau banyak tadi jari saja cukup jari, ya. Gerakan mata yang kemana-mana ini itu ikhtilaf ya. Nah, tapi kita dianjurkan untuk menghadap sejadah, ya, tempat kita sujud, atau menghadap
ke depan, seolah-olah kita melihat kiblat. Yang dilarang itu menghadap ke atas, samping begini. Kalau matanya kemana-mana melirik-lirik, itu tidak sampai membatalkan salat. Nah, misalnya di waktu peperangan, ya, atau di waktu yang memang berbahaya, kita melirik tidak apa-apa. Tapi kalau sengaja lirik-lirik begini, tidak ada istilahnya, tidak ada hal yang memang mengharuskan kita melirik, itu tidak diperbolehkan, ya. Bisa merusak pahala sholat kita. Kalau misalnya perempuan Ustaz, di atas sudah kipas, pakai mukena. Kan mukena ini bahannya macam-macam ya. Iya, betul. Sekali dia ruku atau sujud, begini lagi. Nah, segera ditutup. Nah, dia boleh bergerak gitu. Boleh. Nah. Terus nanti rekan berikutnya kayak gitu juga kan bisa segera gitu. Berarti sebelum sholat matikan kipasnya. Ada yang masuk. Ya. Sudah tahu ada kipas yang kencang. Terus bahan mukenanya bahan yang paling ringan pula. Nah, sudahlah. Ya. Kemudian yang ke-8, tidak banyak, betul yang ke-8 ya. Tidak banyak melakukan hal yang bukan rangkaian sholat. Tidak banyak melakukan hal yang bukan termasuk rangkaian sholat. Itu yang saya sampaikan tadi. Menggaul begini sampai 3 kali, lebih dari 3 kali, tidak. Kalau lebih dari 3 kali itu sudah dikatakan banyak itu. Lebih dari 3 kali. Makanya kalau mau dari 3 kali diajarkan ulama, misalnya menggaul, itu kan yang paling sering gatal itu kalau sholat. Nah itu begini tadi kata. Jadi tidak boleh banyak melakukan hal yang bukan rangkaian sholat. 9. Meninggalkan makan dan minum. Nah, itu yang 9 terkait dengan syarat sah sholat. Nah, kata boleh sholat sambil makan, sholat sambil minum. Pertanyaannya sekarang, ketika kita sholat, misalnya ada tersangkut makanan. Nah ya, bisa agak terganggu. Nah, sholat nih, ada tersangkut makanan gimana? Buka telan. Atau gimana tuh? Ayo. Ada yang sering nggak gitu? Enggak sih, kadang-kadang. Kadang. Udah habis pondang. Nah, apalagi makan daging ya. Itu maka kalau bisa dikeluarkan dulu, ya. Tapi jangan sampai ditelan. Kalau telan itu kan sudah terhitung sebagai makan. Nah, hitungannya sama dengan kalau kita bersin, misalnya ada sesuatu yang menyangkut hidung kita kan, kita bersin dalam sholat. Bersin itu kan tidak sampai membatalkan. Nah, jadi kalau ada yang menyangkut, kalau bisa kita buka pakai lidah kita atau apa, kita buang saja, kita buang secara baik lah dengan gerakan yang tidak berlebihan tadi. Nah, maka dibuang. Tapi kalau dipertahankan di situ bahaya juga. Apalagi masih ada rasanya tertinggal, itu sudah bisa membatalkan sholat. Saya rasa cukup ya untuk syarat sah sholat. Nanti selanjutnya kita masih membahas tentang sholat. Iya. Itu masuknya waktu sholat itu ada nggak sih? Lihat dulu azannya benar apa salah. Kadang ada yang azan jam 3 sudah azan. Iya, contoh misalnya ada muazin yang kelupaan nih. Nah, jadi azan itu tidak jadi ukuran masuknya ke sholat. Kita harus cek juga nih, jamnya benar nggak dia azan. Kadang karena pernah ada kasus terjadi ya di masjid ini juga. Ya. Di masjid ini juga ada muazin kita yang memang lupa, betul-betul lupa, ya. Dia azan di waktu yang belum masuk. Nah, tidur langsung azan, tiba-tiba kaget kan nyala alarmnya, ternyata salah setting alarm, langsung pergi azan tanpa melihat jam.
Maka kita yang sadar, kita lihat loh jamnya benar nggak nih. Nah kalau kita sholat, misalnya sholat, ternyata belum masuk waktunya, kemudian ada yang mengingatkan, belum masuk waktu sholat, dan kita tahu sadar itu semua, maka sholat kita batal pada saat itu. Jadi azan itu juga harus sesuai dengan waktu. Jadi kalau kita dengar azan, jangan tiba-tiba langsung udah masuk sholat, tapi cek dulu jamnya benar nggak nih jamnya. Yang saya mau tanya itu kalau misalkan kita mau sholat harus tunggu selesai azan atau ketika azan kita boleh sholat? Ketika azan sholat. Tapi sunnahnya nanti tidak dapat. Sunnah menjawab azannya tadi. Tapi kalau misalnya kita lagi buru-buru ya, ada pekerjaan atau ada apa, udah pas lagi azan langsung sholat nggak masalah. Karena menjawab azan itu hukumnya sunnah. Sementara kita mau melaksanakan yang wajib karena waktunya sempit nih, nah, udah kita kerjakan udah yang wajib. Tapi kalau kita masih bisa melaksanakan sunnah dengan mendengarkan azan, kita dengerin dulu, atau misalnya kita sholat sunnah dulu, jangan pula gara-gara menonton film Korea dan udah azan daripada nggak sholat dulu lah, lagi azan-azannya orang, nah itu jangan. Itu mendahulukan dunia daripada akhirat. Ya. Jadi kalau pertanyaannya tadi itu boleh ya? Sementara ada. Jadi seharusnya dibikin grup aja. Kalau sudah ada grupnya, alhamdulillah, nanti pertanyaannya ada di situ, nanti bisa dikirimkan ke saya. Nanti saya cari jawabannya, bisa kita jawab di minggu depan seperti itu. Biasanya kalau di saat kita bermajelis begini kadang lupa pertanyaannya. Nah, nanti selesai, oh iya saya lupa. Nanti minggu depan lupa lagi, pas ketemu lupa lagi. Nah, maka dari itu bagusnya bikin grup. Saat ingat ada pertanyaan, ada problem terkait sholat misalnya, ada masalah, udah langsung tanyakan di grup, nanti dikirimkan ke saya. Kemudian kita bahas di pertemuan selanjutnya. Kenapa? Karena kadang lupa. Pada saat pengajian lupa, sudah pengajian ingat, pengajian berikutnya lupa lagi. Ya. Masih ada? Kalau tidak ada, dari jamaah online mungkin ada ya. Teman-teman yang di Zoom boleh bertanya juga ya. Bisa ketik atau ngomong lagi boleh. Jadi hari ini 2 pertanyaan dari Zoom ya. Yang pertama tadi, batal nggak sholatnya kalau mengulang bacaan? Tidak batal. Itu jawaban singkatnya. Yang kedua pertanyaannya, seandainya kita lupa sudah mengerjakan rakaat berapa, bolehkah kita sudah sholat? Boleh. Kalau pertanyaannya boleh atau tidak, boleh. Diulang lagi dari awal, boleh. Tapi bagusnya tidak usah ulang dari awal, ambil jumlah yang paling sedikit. Saya rasa itu cukup. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau mazhab itu tadi kita baca Iya. Jadi kalau yang tak boleh itu mencampur adukan mazhab dalam satu rangkaian ibadah. Misalnya wudhunya pakai mazhab Hanafi, sholatnya pakai mazhab Syafi'i, itu tak boleh. Tapi terkait dengan aurat tadi kan, kalau Imam Syafi'i kan seluruh wajah, ya, seluruh anggota tubuh wanita itu adalah aurat. Bahkan, ya, ini di luar kajian kita. Bahkan bagi laki-laki sendiri di luar waktu sholat, auratnya itu seluruh anggota tubuhnya di hadapan wanita. Ya. Jadi wanita tak boleh melihat, misalnya melihat mukanya laki-laki tak boleh. Wanita yang bukan muhrim. Ya, itu dalam kitab Kasyifatus Sajad seperti itu. Itu yang betul-betul sangat istilahnya fikih yang agak sangat ketat sekali.
Pada umumnya aurat laki-laki di hadapan laki-laki lain itu pusar sampai lutut minimal, itu auratnya dia. Tapi di hadapan perempuan yang bukan muhrimnya, si perempuan itu tak boleh melihat seluruh anggota badan laki-laki. Itu termasuk aurat. Laki-laki juga, begitu juga perempuan. Itu kok zaman dulu mau begini. Itu satu pendapat, tapi kan banyak pendapat imam yang lain. Dan kita berfikih itu tidak menggunakan hanya satu pendapat saja. Kemudian dalam mazhab yang lain kan seperti Hanafi, Maliki itu masih membolehkan kelihatan wajah dan telapak tangan. Apalagi kalau perempuan yang sudah usia lanjut, ya usia lanjut itu, maka auratnya itu yang boleh nampak rambutnya sudah boleh nampak. Saya nenek-nenek itu sudah boleh, tidak sampai kepada wajah dan telapak tangan saja. Nggak pakai jilbab lagi. Nah, nanti kalau mau nggak pakai jilbab lagi tunggu dulu aja. Ini ya. Aku udah bingung. Kalau sekarang ya. Sudah ya? Insyaallah besok pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang rukun-rukun sholat. Ya. Kalau ini yang ditinggalkan maka sholatnya tidak sah. Seperti takbiratul ihram, membaca al-fatihah dan lain sebagainya. Pertemuan yang akan datang. Sebenarnya aku sering kejadian ya. Ini kan ini sejadah ya kan, ini di karena itu kan sejadah suka begitu. Iya. Nah, kan karena sampai ini kayak terbatas gitu kan. Nah, kadang-kadang suka maju sendiri, nggak terasa maju sendiri gitu. Apanya? Kitanya? Nah pas mau sujud itu nih, mau kena pembatas nih. Nggak masalah. Kita mundur gitu. Mundur nggak apa-apa. Jadi ada aturan-aturannya. Ya. Contoh misalnya nanti kita mau sholat, ya. Sholat nih. Misalnya di depan kosong, itu aturan langkahnya ada. Tidak sembarangan masuk. Langkah ini nggak boleh. Ada aturannya. Jadi melangkahnya itu bagaimana melangkah yang tadi itu tidak berlebihan sampai orang mengira kita lagi nggak sholat. Jadi langkahnya 1, 2, 3, baru seperti itu. Masih boleh. Ya masih boleh. Masih suka kayak gitu kan? Karena kalau Iya. Kalau kita sujud tiba-tiba sudah nanti bangun kok udah berubah posisinya nggak masalah. Ya harus diisi sah sholatnya, kecuali masa pandemi ini ya tidak bisa diisi. Memang sudah berjarak ya. Tapi yang seharusnya mengisi itu yang ada di sampingnya, bukan yang di belakang. Nah, kalau ada yang di sampingnya yang mengisi.